Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali ya secara virtual pada tatap muka yang ketujuh. Ya, topik hari ini itu mengenai piutang ya. Oke, banyak transaksi yang dilakukan sebuah perusahaan di dalam aktivitas sehari-harinya, ya kan? Mau itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, ataupun perusahaan manufaktur tuh banyak sekali aktivitasnya. Contohnya apa? Ya, aktivitas membeli aktiva kan, yang mana pasti aktiva ini dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu aktivitas, membayar beban ya dalam rangka untuk memperoleh manfaat gitu, hingga aktivitas yang menghasilkan, ya menghasilkan sebuah produk, lalu dijual produk itu kepada konsumen, kan. Jadi setiap perusahaan itu, ya, ini kita berbicara perusahaan manufaktur, ya, harus menghasilkan yang namanya produk, ya, harus memiliki produk, begitu ya. Supaya apa? Supaya dapat bertahan. Caranya bertahan apa? Ya harus dijual kepada masyarakat, kan begitu ya. Nah, di dalam upayanya menjual produk ini, perusahaan itu, memiliki berbagai cara, ya, memiliki yang namanya berbagai cara ya, yang pasti salah satunya adalah memberikan kemudahan cara pembayaran kepada konsumen, kan begitu ya. Nah, contohnya penjualan produk, yang dilakukan secara kredit, ya, di mana si pembeli itu tidak perlu, membayar semua tagihan. Ya, nggak perlu membayar semua tagihan pada, saat terjadinya transaksi. Nah, itu salah satu, kemudahan ya, kemudahan yang diberikan oleh perusahaan ya di dalam, menjual produknya. Nah, jadi, perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit itu akan menghasilkan yang namanya piutang, ya, piutang usaha. Ya, itu berarti si perusahaan ini memiliki klaim atau memiliki hak, memiliki tagihan ya kepada konsumennya atas sejumlah uang. Akibat apa? Akibat transaksi penjualan kredit tadi yang telah terjadi, ya kan? Lalu ya transaksi dan aktivitas yang dilakukan perusahaan ini kan bukan hanya menjual produk gitu ya. Ya memang salah satu untuk menghasilkan yang namanya pendapatan bagi perusahaan itu adalah, menjual produk, begitu ya. Tapi bukan itu aja, ya bukan itu aja, eee, aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, kan. Dalam proses menghasilkan produk, ya terdapat banyak aktivitas lain yang dijalankan oleh perusahaan. Mulai dari membeli barang dagangan, membeli bahan baku, membayar ongkos angkut, membayar pajak dan lain sebagainya, ya ini adalah jenis aktivitas ya, yang tidak semua transaksi tersebut itu selesai pada saat itu juga, begitu. Contohnya, ya contoh, ya, pada saat perusahaan, memesan jasa angkutan barang untuk suatu aktivitas di masa mendatang, ya, seringkali ya pihak, penyedia jasa ini meminta pemesan itu untuk membayar sejumlah uang muka, ya, pada saat pesanan dilakukan. Pembayaran uang muka ini pada saat, memesan angkutan barang tersebut itu mengakibatkan timbulnya yang namanya piutang angkutan barang, ya kan. Nah, kemudian pada saat perusahaan melakukan yang namanya, eee, kontrak pembelian, sejumlah bahan baku ya, sering sekali pada saat kontrak itu disepakati, eee, itu menghasilkan yang namanya piutang kontrak. Gitu ya, piutang kontrak pembelian, ya. Nah, ada lagi, karyawan perusahaan contohnya yang memang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Lalu perusahaan itu memberikan fasilitas pinjaman kepada karyawan
ya. Jika si perusahaan meminjamkan beberapa uang kepada karyawan itu akan menghasilkan apa? Piutang kepada karyawan. Nah, demikian juga, pada saat perusahaan membeli saham saham perusahaan lain ya. Nah, pada saat pihak perusahaan menerbitkan saham tersebut lalu mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham, ya maka perusahaan ini yang membeli saham tadi itu berhak mengklaim yang namanya piutang dividen dan masih banyak lagi transaksi yang dapat, memunculkan yang namanya account receivable atau piutang ya banyak sekali. Oke. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa piutang itu adalah klaim perusahaan atas uang, barang, dan jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Ya, jadi itu pengertian piutang, klaim. Ya, klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Nah, tagihan yang tidak disertai dengan janji tertulis itu dinamakan piutang. Namun ketika tagihan itu disertai dengan janji tertulis, nah itulah namanya wesel. Nah, lalu kita masuk ke dalam klasifikasi piutang. Ya, klasifikasi piutang ini ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama itu piutang usaha, yang kedua itu piutang bukan usaha. Ya. Piutang usaha ini adalah piutang yang timbul dari piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan piutang bukan usaha ini adalah piutang yang timbul bukan dari Ya, bukan dari dia timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, itu perbedaannya. Namun di buku-buku lain itu ada yang mengelompokkan, ada yang mengklasifikasikan piutang itu ada 3. Ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain inilah disebut dengan piutang bukan usaha. Ya, sama. Piutang wesel tadi kan saya sudah jelaskan di awal, apa pengertian wesel itu ya. Oke, jadi, sebenarnya di pengantar satu istilah-istilah akuntansi itu sudah banyak dibahas ya. Oke, jadi kalau kalian lupa silakan buka bukunya kembali. Oke, nah kita bahas ya, berbicara mengenai piutang usaha ya. Di dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha ini biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun biasanya. Nah, oleh karena itu nanti ini akan dikelompokkan ke dalam, aktiva lancar ya, piutang usaha ini akan dikelompokkan, ke dalam aktiva lancar. Nah, contohnya ya di buku kita juga ini sudah ada, misalnya PT Komputer kita adalah sebuah perusahaan distributor komputer yang berlokasi di Jakarta menjual produknya seharga 175 juta kepada toko di Bandung. Nah, si toko yang di Bandung ini baru membayar 50 juta. Nah, sisanya di kemudian hari atau di bulan berikutnya. Maka jurnal yang perlu dibuat adalah kas 50 juta, ya, piutang usaha 125 juta, penjualannya 175 juta. Ini gampang banget ya. Menjurnal ya. Lalu kita lihat ya, contoh piutang bukan usaha ya. Ini, kelompoknya apa-apa saja ya. Termasuklah di dalamnya itu contohnya ada persekot dalam kontrak pembelian ya kan. Lalu, klaim ya, klaim terhadap perusahaan angkutan untuk barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap pajak, piutang dividen dan lain-lain. Pokoknya piutang ini timbul bukan karena penjualan barang, itu dia. Key-nya itu, kuncinya itu. Oke, nah kita lihat contohnya. Melihat dari contoh yang di atas tadi ya, PT Komputer kita. Ya selama bulan April 2006 memberikan pinjaman kepada karyawan sebesar 12 juta dan membayar sebesar 15 juta kepada PT Transindo sebuah perusahaan angkutan barang, uang pesanan jasa angkutan barang
ke Bali untuk bulan Juli 2006. Untuk transaksi jurnal ini perlu dibuat sebagai berikut. Nah, jurnal seperti apa? Piutang karyawan 12 juta, piutang jasa angkutan 15 juta, pada kas nilainya 27 juta rupiah. Nah, begini ini tidak begitu sulit. Oke. Lalu kita masuk ke dalam pencatatan piutang ya. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, ya, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto atau nilai jatuh tempo dikurangi dengan taksiran jumlah ya yang tidak akan diterima. Ya, berarti piutang itu harus dicatat sebesar jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Ya, berarti itu berkaitan dengan pengelolaan piutang ya, di mana perusahaan itu harus membuat yang namanya suatu cadangan piutang tak tertagih. Ini biasa ya. Cadangan piutang tak tertagih ini adalah taksiran jumlah piutang yang tidak akan dapat tertagih ya, yang tidak akan dapat ditagih pada periode tersebut begitu. Nah, contohnya, ini contoh di buku kita ya. Piutang usaha PT Mitra itu sebesar 190 juta, sedangkan cadangan kerugian piutangnya dibuat itu 24 juta. Maka nanti dalam, neraca piutang tersebut harus dicatat sebagai berikut. Nah, nanti akan dikurangkan 24 juta. Nah, maka piutang bersihnya itu adalah sebenarnya 166 juta, ya itu. Jadi, harus dikurangi ya, dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan dapat kita tagih gitu loh, ya itu. Nah, di dalam membuat yang namanya cadangan kerugian piutang atau piutang tak tertagih ini, terdapat, 2 dasar yang dapat digunakan. Dasar ya, dasar di dalam membuat, cadangan kerugian piutang atau piutang tak tertagih kan begitu ya. Nah, yang pertama dasarnya itu jumlah penjualan. Ya, ini, berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Berarti cadangan kerugian piutang itu didasarkan pada persentase tertentu dari saldo akun penjualan pada saat cadangan kerugian piutang tersebut disusun, atau didasarkan pada persentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau jumlah penjualan kredit pada suatu periode tertentu. Nah, selain itu bisa juga didasarkan dari saldo akun penjualan atau saldo akun penjualan kredit, ya. Penyusunan besarnya cadangan kerugian piutang ini dapat didasarkan pula, ya, dari persentase tertentu dari anggaran penjualan atau didasarkan pada persentase tertentu dari anggaran penjualan kredit di tahun tersebut. Ya, ini tergantung perusahaannya, mau mau dilihat dari mana, penjualankah, ya? Atau dari saldo akun penjualan kredit kah? Atau anggarannya kah? Terserah, itu tergantung perusahaan, menentukannya seperti apa, tapi itulah dasarnya dari jumlah penjualan. Lalu dasar yang kedua itu dari saldo piutang, ya kita lihat ini ada 2 persentase tertentu dari saldo piutang sama analisis, umur piutang, ya analis umur piutang. Nah, yang pertama itu persentase tertentu dari saldo piutang. Nah, ini berarti cadangan kerugian piutang itu didasarkan pada saldo akun piutang. Saldo akun piutang, ya dari saldo akun piutang pada saat piutang tersebut disusun atau didasarkan pada taksiran penjualan kredit pada periode yang bersangkutan. Lalu dari analis umur piutang ini adalah suatu metode pembuatan cadangan kerugian piutang, di mana cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dari sebuah perusahaan itu didasarkan pada besarnya resiko atau kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang. Ya, jadi ini di suatu metode di mana cadangan kerugian piutang itu ya didasarkan pada besarnya resiko atau kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang. Ya, dasar dasar dari metode ini adalah, bahwa semakin lama umur piutang itu, maka semakin besar pula kemungkinan ya, kemungkinan terjadinya kemacetan di dalam proses penagihan piutang itu.
Ya itu dasar metode analisis umur piutang ini, ya. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Ya menyambung dari contoh yang sebelumnya, ya, dikatakan pada akhir tahun 2006, akuntan PT Mitra Usaha melaporkan saldo beberapa akun, ya. Kita lihat ada saldo piutang usahanya 190 juta, penjualannya 4,2 M, penjualan kreditnya 2,4 M, ya, oke. Nah, sedangkan dari buku pembantu nanti kita ketahui bahwa saldo piutang tersebut itu terdiri dari, piutang, kepada beberapa pelanggan ya, seperti yang terlihat pada tabel ini. Jadi ini namanya buku pembantu ya, ini udah dibahas ya pada topik buku besar di pengantar akuntansi satu. Ya jadi dari buku pembantu ini diketahui tanggal transaksi terjadinya penjualan kredit itu ya, masing-masing pelanggan. Sehingga nanti, akan kita ketahui umur dari setiap piutang itu, ya, per tanggal 31 Desember 2006, ya. Jadi, dari pengalaman, selama beberapa tahun terakhir ya, manajemen PT Mitra Usaha ini menyimpulkan bahwa, ya semakin lama umur piutang itu semakin besar pula kemungkinan untuk tidak tertagihnya, itu tadi, berdasarkan, dasar metode analis umur piutang. Ya, jadi, mereka membuat dasar ya, dari pengalaman gitu ya, bahwa kemungkinan tak tertagihnya itu sebesar 100% apabila umur piutangnya itu 1 sampai 15 hari. Oke, 1 sampai 15 hari. Oke, lalu 3% untuk umur yang 16 hari sampai dengan 30 hari. Lalu 5% untuk umur 31 sampai 45 hari, lalu 10% untuk umur 46 sampai 60 hari, dan 20% untuk umur yang lebih dari 61 hari. Jadi nanti berdasarkan data-data itu, jika pada awal tahun 2007 mitra usaha ini membuat cadangan kerugian piutang akan menghasilkan jurnal seperti berikut. Jika pembuatan, cadangannya itu syarat-syaratnya seperti ini. Yang pertama, berdasarkan pada 1% dari total penjualan kredit. Gampang saja. Ya, berarti mereka mencadangkan, kerugian piutang itu ya, piutang tak tertagih itu sebesar 1% dari total penjualan kredit. Berapa tadi penjualan kredit? 2,4 M. Tinggal kita kalikan, 1% kali 2,4 M, 24 juta. Maka jurnal yang dibuat beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nilainya 24 juta. Lalu misalnya berdasarkan, pada 10% dari total piutang usaha. Tadi total piutang usahanya 190. Berarti mereka mencadangkan 10% yang tidak tertagih. Tinggal dikalikan saja. 10% kali 190 juta. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang nilainya 19 juta. Lalu jika misalnya berdasarkan analis umur piutang yang telah, disebutkan tadi ya, dari pengalaman manajemen si PT Mitra Usaha tadi, bahwa 1% itu kalau umurnya 1 sampai 15 hari, bahwa 3% umurnya 16 sampai 30 hari dan seterusnya ya. Kita tinggal membuat tabelnya ya, menghitung ya, per pelanggan. Kira-kira si toko Semoga Jaya ini berapa hari ya? Ya, sudah umur piutangnya gitu loh. Nah ternyata si toko Semoga Jaya itu 61 hari, Eka Jaya juga 61 hari, Pesona 46 hari sampai 60 hari. Nah begitu seterusnya sampai nah ini tingkat resikonya ada 1%, 3% ini tadi pembagian ya yang dilakukan oleh pihak manajemen ya berdasarkan pengalaman tadi. Nah maka sampai pada akhirnya nanti kita akan totalkan ya, kita akan totalkan berapa cadangan kerugian piutang. Maka jurnal yang dibuat adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang nilainya Rp17.790.000. Nah, itu sekilas mengenai eh, pencatatan piutang. Wah, oke, lalu kita berbicara mengenai penghapusan piutang.
ya. Nah, di sini penghapusan piutang ini ya, biasanya perlu kalian ketahui bahwa, cadangan kerugian piutang itu dia dibuat di awal periode, ya di awal periode. Nah, dan cadangan kerugian piutang itu merupakan, suatu taksiran besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada periode akuntansi kan begitu. Setelah periode berjalan, seringkali terdapat, sejumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih karena berbagai alasan, ya kan. Nah, piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih ini ya, mungkin karena si debiturnya lari atau meninggal atau bangkrut atau penyebab-penyebab lainnya. Maka piutang itu tadi harus dihapuskan, ya. Nah, penghapusan piutang ini merupakan kerugian karena pencatatan tidak dibebankan ke akun kerugian piutang, tetapi ke akun cadangan kerugian piutang. Makanya, untuk menghapus suatu piutang itu terdapat 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama metode cadangan kerugian piutang, yang kedua itu adalah metode penghapusan langsung. Nah, kalau metode cadangan kerugian piutang sudah kita bahas tadi, ya kita bahas tadi. Itu cadangan kerugian piutang, ya. Lalu, yang kedua itu metode penghapusan langsung. Ini adalah metode penghapusan piutang dengan cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat tertagih, tanpa perlu dibuat estimasinya terlebih dahulu. Tanpa perlu. Nah, itu harus, kalian pahami, tanpa perlu. Nah, contohnya, dari sebelumnya, ya si mitra usaha tadi. Pada tanggal 1 Januari 2006 si PT tadi itu menetapkan cadangan kerugian piutang itu 24 juta di awal. Rupanya pada tanggal 15 April diperoleh kepastian bahwa piutang dari toko Eka Jaya itu yang tidak dapat tertagih itu, ya karena si Eka Jaya ini bangkrut, ya. Jadi manajemen si PT Mitra Usaha ini memutuskan bahwa piutang yang tidak dapat tertagih itu, yang tidak dapat ditagih lagi itu, nilainya itu 19 juta. Maka jurnal yang akan dibuat akan tampak seperti ini. Ketika menggunakan metode cadangan, ya pada tanggal 1 itu dibuat ya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang 24 juta. Karena tadi dia di awal ya, di awal periode mencadangkan ya sebesar 24 juta. Untuk metode penghapusan langsung ya, tanpa dibuat estimasinya terlebih dahulu itu tadi ya, Q-nya. Jadi tidak ada jurnal. Nah, pada tanggal 15 maka di metode cadangan itu, ternyata diperoleh bahwa 19 juta yang tidak bisa ditagih lagi. Berarti cadangan kerugian piutang pada piutang, nilainya 19 juta. Nah, kalau di metode penghapusan langsung, kerugian piutang, ya dia langsung kerugian piutang pada piutang. Nilainya 19 juta. Nah, akibat penghapusan piutang yang dilakukan oleh PT Mitra Usaha tadi ya, berarti nanti piutang piutang PT Mitra Usaha itu akan berkurang ya, 19 juta. Ya baik metode cadangan maupun metode penghapusan langsung akan berakibat ya terhadap saldo piutang bersihnya ya. Seperti apa? Seperti yang terlihat, pada tabel ini ya, akan terlihat bahwa nanti, berpengaruh ya terhadap saldo piutang bersihnya, ya. Pada saat cadangan kerugian piutang ditetapkan nilainya itu 24 juta tadi, ya ditetapkan oleh si PT, mitra usaha tadi. Nah pada tanggal 1 Januari saldo piutang PT Mitra ini sebesar 166 juta, ya setelah terjadinya penghapusan piutang sebesar 19 juta, ya. Dibuatlah jurnal dengan mendebit akun, cadangan kerugian piutang sebesar 19 juta dan mengkredit akun piutang sebesar 19 juta. Ya, akibat jurnal tersebut, saldo akun cadangan kerugian piutang akan berkurang 19 juta. Kan akan
berkurang 19 juta menjadi 117 juta dan saldo akun piutang itu berkurang dengan jumlah yang sama menjadi 117 juta dan saldo akun piutang itu berkurang dengan jumlah, eee, maksudnya akibat dari saldo piutang bersih ini ya. Akibatnya nanti ya karena berkurangnya dengan jumlah yang sama menjadi 171 juta, nanti akibatnya saldo piutang bersih perusahaan tetap 166 juta. Karena apa? Karena nanti yang saldo piutang sebesar 171 juta ini akan dikurangi dengan 5 juta ya saldo cadangan kerugian piutang, saldonya. Ya 5 juta akan tetap nanti menjadi 116 juta. Nah, sedangkan ketika kita lihat metode penghapusan langsung, itu mengakibatkan saldo piutangnya itu berubah, dari 190 ya, menjadi 171 ya. Nah, ini terjadi akibat karena, dikuranginya saldo piutang karena dikreditnya akun piutang sebesar 19 juta. Ya itu tadi yang, jurnalnya. Nah, oke, baik, kita membahas mengenai penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas ya. Eee, tidak jarang ya perusahaan itu membutuhkan uang melebihi kas yang tersedia, ya. Jadi pemenuhan kebutuhan kas ya, dapat juga ini dipenuhi dengan piutang ya. Terdapat beberapa cara untuk penggunaan piutang di dalam pemenuhan kebutuhan kas segera, begitu ya. Misalnya perusahaan itu, membutuhkan uang segera kan begitu ya. Jadi piutang juga dapat digunakan, gitu loh, dapat digunakan ya. Jadi ada beberapa, cara. Yang pertama itu piutang dipakai sebagai jaminan, yang kedua piutang dengan cara menjual piutang. Lalu yang ketiga mendiskontokan wesel. Oke, kita bahas satu persatu ya. Piutang dipakai sebagai jaminan. Nah, perusahaan yang memerlukan kas dengan segera itu dapat meminjam kepada bank atau lembaga keuangan lainnya ya dengan jaminannya apa? Ya piutang usaha. Ya. Hasil dari tagihan dari pelanggan ya, itu bisa dipakai untuk melunasi hutang. Ya, jika terdapat, pelanggan yang, tidak dapat ditagih, maka ini adalah menjadi tanggung jawab si peminjam atau perusahaan yang menjaminkan piutang untuk mengganti jaminannya dengan piutang lain. Ya itu, piutang dipakai sebagai jaminan. Nah, contoh nih ya yang ada pada buku kita. PT Nusa ya memiliki piutang kepada beberapa pelanggan yang totalnya itu 400 juta. Nah, pada tanggal 1 April ya perusahaan PT Nusa ini meminjam dana kepada bank nilainya 250 ya bunganya itu 24, persen per tahun dalam jangka waktu 6 bulan ya. Semua langganan ya, semua pelanggan si PT Nusa ini tidak mengetahui peminjaman piutang yang dilakukan oleh si PT Nusa ini kepada bank. Dan semua, aktivitas penagihan yang dilakukan oleh si PT Nusa ini pun tidak diketahui oleh pelanggannya, begitu ya. Nah, maka jadi pada tanggal 1 Agustus ya, 2006 ya, pada tanggal 1 Agustus 2006 si PT Nusa ini menagih piutangnya kepada salah satu langganannya ya, sebesar 175 juta dan langsung membayarkan kepada bank ya, beserta bunganya selama 4 bulan. Ya, itu tanggal 1 Agustus. Lalu nanti tanggal 1 September si PT Nusa ini menagih kembali piutang kepada pelanggannya yang lain, nilainya 100 juta dan langsung membayar, dan melunasi ya, dan melunasi hutangnya kepada bank, itu selama 1 bulan ya, selama 1 bulan dari sisa utang yang dimiliki oleh si PT Nusa ini. Oke, berarti nanti dari transaksi-transaksi tersebut dapat kita buat jurnalnya.
ya. Pertama nanti, ya, tanggal 1 bulan 4 itu ada kas pada hutang bank, ya. Ini si PT Nusa itu meminjam, meminjam dana kepada bank. Nah, lalu nanti pada saat yang sama pula di jurnal lah ini piutang usaha yang dijaminkan pada piutang usaha 400 juta. Ini sebagai bentuk jaminannya. Maka ini harus dijurnalkan. Lalu katanya tadi pada tanggal 1 Agustus itu si PT itu, menagih, ya, menagih piutang kepada salah satu pelanggannya nilainya itu 175 dan membayar 4 bulan kepada bank, ya. Berarti kas pada piutang itu 175 juta saat menagih, lalu saat membayar kepada bank, hutang bank, beban bunga 4 bulan pada kas. Inilah totalnya. Oke, lalu pada tanggal 1 September dia menagih lagi kepada pelanggannya sebesar 100 juta dan membayar hutangnya kepada bank. Oke, maka jurnal seperti apa? Kas pada piutang usaha yang dijaminkan 100 juta, lalu membayar ke bank hutang bank, beban bunga pada kas. Ya, lalu ini piutang usaha pada piutang usaha yang dijaminkan itu 125 juta. Ini dari mana, Bu? Ya 400 juta dikurang 275 juta, ya. Yang piutang yang dijaminkannya, yang 400 juta tadi. Oke. Nah, lalu, yang sudah dia tagih itu 275 juta, maka sisanya itu 125 juta. Nah itu, cara yang pertama, piutang dipakai sebagai jaminan. Lalu ada cara yang kedua, menjual piutang atau anjak piutang, factoring, ya. Nah, kebutuhan uang yang segera gitu ya, dapat juga dipenuhi dengan cara menjual piutang. Ya, menjual piutang itu kepada bank atau lembaga kredit lainnya atau ke perusahaan anjak piutang. Ya, perusahaan factoring company namanya, factoring company. Ya, semua resiko, semua kemungkinan yang timbul berkaitan dengan piutang ini akan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang membelinya. Bukan tanggung jawab si perusahaan, tapi kepada pihak yang membeli piutang ini, itu, ya. Kalau tadi itu si piutang dipakai sebagai jaminan, yang bertanggung jawab si peminjam. Nah, kalau ini si pembeli, kan begitu ya. Nah, contohnya, ya, contohnya di sini ada, dikatakan PT Roda itu menjual piutang sebesar 500.000 itu, eee dengan syaratnya itu 2/10 N/30 ya. Cadangan kerugian piutang itu sudah dibentuk 20 juta katanya. Piutang tersebut yang nilainya 500 juta itu dibeli oleh si PT Kunci ya senilai 450 juta. Nah, setelah diteliti ternyata piutang yang masih dalam masa potongan itu 400 juta. Maka jurnalnya dibuat seperti apa? Kas, potongan penjualan, cadangan kerugian piutang, sama kerugian anjak piutang pada piutang usaha, ya seperti itu. 450 juta, 8 juta, 20 juta, 22 juta, dan 500 juta. Ini jurnalnya. Oke. Nah, cara yang ketiga adalah mendiskontokan wesel. Ya, ini kebutuhan kas segera yang dibutuhkan oleh perusahaan itu dapat juga dipenuhi dengan cara meminjam uang ke bank atau lembaga lainnya dengan jaminan mendiskontokan wesel tagih. Ini wesel tagih janji tertulis, ya, yang tidak bersyarat dari salah satu pihak ke pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. Nah, jika pada saat wesel jatuh tempo dan pihak penerbit wesel itu tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak yang mendiskontokan wesel itu bertanggung jawab atas pelunasan kewajibannya kepada pihak kreditor. Contohnya, si PT Kunci Mas ini memiliki wesel tagih nominalnya itu 400 juta. Ya, wesel tagih ini tanggalnya 1 April 2006. Nah, akan jatuh tempo pada 1 Juli, berarti 3 bulan. Ya, pada tanggal 21 April, si Kunci Mas ini mendiskontokan wesel tagihnya dengan diskontonya itu 15%.
Nah, berkaitan dengan pendiskontoan wesel tadi itu, maka salah satu langkah yang perlu kita lakukan adalah menghitung hari diskontonya, ya, menghitung hari diskontonya. Ya kita lihat, ya dari, eee, hari di mana dia mendiskontokan wesel itu, ya. Mulai dari tanggal 21, ya kan. April ada 30 hari, begitu Mei juga, sampai Juni, sampai jatuh temponya. Maka jumlahnya itu didapatkan 72 hari. Nah, jika wesel itu tadi, ya wesel tadi itu tidak berbunga, maka jumlah uang yang didapatkan si kunci Mas ini, ya, sebesar nilai nominal wesel dikurangi dengan diskontonya, yaitu seperti apa? Nilai nominal weselnya berapa tadi? 400 juta, diskontonya 400 juta dikali 72 hari per 360 dikali 15% tadi diskontonya, ya, dikurangkannya itu, maka nanti uang yang diterima itu 388 juta rupiah. Oke. Nah, lalu ketika sebelumnya ya, maka kita buatlah jurnalnya nanti kas beban bunga pada wesel tagih. Ya ini seperti biasa menjurnal pada umumnya. Lalu ketika wesel tersebut itu berbunga 24% per tahun misalnya, maka jumlah uang yang diterima si kunci masuk seperti apa? Sama ya, kita harus menghitung dulu ya, nominal weselnya berapa, terus bunganya yang dia dapatkan. Lalu nilai jatuh temponya kita dapatkanlah nanti 424 juta. Lalu diskonto harinya itu tadi ya, ada 72 hari, ya. Maka nanti sampai pada akhirnya yang diterima si kunci Mas ini adalah 412 juta. Jurnalnya seperti apa? Kas pada wesel tagih dan pendapatan bunga. Ya, seperti itu, untuk jurnalnya. Oke baik, untuk selanjutnya kita akan ketemu di room ya untuk mengkonfirmasi, jika ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.